So, hey what's up guys, ketemu lagi sama gue, si Furio 302 di channel YouTube gue. Jadi seperti biasa hari... Oke, canda. Gue tahu kalian pasti udah nungguin gue buat bahas anime ini. Dan buat alasan kenapa gue nggak bahas animenya selama beberapa waktu belakangan ini, gue bakal kasih tahu alasannya di kolom komentar. Awalnya gue mau masukin di video, tapi ya biarkan video ini jadi video pembahasan aja. Jadi ya, saya akan baca alasan kenapa gue nggak bahas animenya selama beberapa waktu belakangan. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Rock Waledi no Toshinami Deshite, episode 2 dan 3. Di awal episode, kita diperhatikan pada Lilisa yang baru aja nyampe ke sekolah. Tapi seperti biasa, di balik sifat yang tenang dan juga anggun, dia mengutuk tindakan Otoha di episode sebelumnya. Tapi baru aja dia mau ngelupain masalah Otoha dan juga soal gitar yang sempat dia mainkan di episode sebelumnya. Waktu dia nyampe ke kelas, Otoha duduk dengan santuy di kelas Lilisa. Oke, gue sebenarnya agak kagok buat nyebutin nama Lilisa ya, kayak Lilisa, kayak diulang dan kagok aja gitu. Jadi mungkin gue bakal manggil dia Lisa atau Lily. Oke, Lily deh kayaknya. Dan setelahnya, opening dari anime ini pun diperlihatkan. Gue udah bilang kan kalau gue lumayan suka sama lagu openingnya. Lumayan masuk lah ke style gue untuk musiknya. Dan kalau soal visual openingnya, nggak banyak hal yang bisa gue komentarin. Cuma tipe opening yang nggak banyak simbolisasi, nggak kayak AV Mujika, atau mungkin ya banyak spoiler, nggak kayak openingnya Kimetsu no Yaiba. Dan ya openingnya tuh dalam visual cenderung banyak scene ngelawak dan having fun ya anime-anime musik kayak pada umumnya lah kayak gitu. Dari orang-orang yang lagi ngeband ya mereka lah para karakter-karakternya. Jadi ya no comment lah untuk visual openingnya. Terus di akhir opening kita bisa lihat keempat member Rock Waledi ini tuh ngos-ngosan. Lagian pada petakilan sih, ngeband aja, main alat musik aja, santai, kagak usah kayak orang kesurupan kayak gitu. Oke, abaikan yang tadi. Kemudian setelah opening, keberadaan Otoha di kelas Lily bikin rame seisi kelas. Apalagi nih makhluk ngeluarin statement yang bikin orang lain salah paham. Dan karena nggak mau bikin semuanya jadi makin runyam, Lily ngajak Otoha keluar buat ngomong. Dan anjing, mereka udah keluar pun masih jadi bahan tontonan. Oke, intinya di sini si Lily itu marahin Otoha karena ngomong yang enggak-enggak dan bilang ke dia buat jangan terlibat lagi sama dirinya. Dan nambahin buat tutup mulut soal Lily yang main gitar di episode 1 atau mungkin kemarin secara kronologikal. Sementara Otoha, ya dia terima-terima aja buat nggak ngomong ke siapapun dan malah ngucapin terima kasih Lily karena udah mau main musik bareng dia. Dan waktu Lily mau pergi, Otoha malah nanya kapan mereka bakal main musik bareng lagi. Tapi jelas Lily marah dan nyinggung soal kejadian kemarin. Sementara Otoha, dia minta maaf dan bilang alasan kenapa dia ngata-ngatain Lily karena Lily mainnya nggak serius. Setelahnya, Lily menjalani kelas dengan normal meskipun sempat keserimpet nyinggung ya soal rock kayak gitu kan. Dan setelah dia berhasil kabur ke kamar mandi dari setelah dia keserimpet ngomong soal rock, Otoha malah muncul entah dari mana di samping ya di bilik sebelah toilet. Dan setelahnya, seharian penuh Otoha ngikutin Lily dan Lily kabur-kaburan dari Otoha. Hari yang melelahkan. Setelahnya kita diperlihatkan pada Lily dan juga adik tirinya yang lagi les biola. Sementara adiknya yang bernama Arisu tampil dengan cukup bagus dan cukup baik. Lalu bagian Lily, ya dia main biola dengan fals. Setelahnya kita dijelaskan mengenai alasan Lily ngejar gelar Nobel Maiden. Alasannya adalah demi ibunya itu diakui di keluarga Suzunomiya. Karena ya kita udah sering lihat trup kayak gini lah. Jadi gue kayaknya nggak bakal bahas panjang banget. Ya trup yang biasa kayak bangsawan yang nikah sama rakyat biasa. Tapi meskipun udah menikah, nih mereka tuh masih aja ada kesenjangan sosial atau semacamnya. Dan si rakyat biasanya ini tuh berusaha buat bisa diakui oleh keluarga si pasangan dari orang kayanya inilah kayak gitu. Alasan yang umum seperti yang udah gue bilang, kita udah sering lihat trope yang kayak begini. Di anime ada, manga light novel ada, apa lagi ya? Manhwa ada, drakor ada, sinetron banyak.
Jadi ya alasan yang pasaran lah. Gue kira alasannya tuh bakal kayak gimana gitu. Ternyata ya cuma semacam pengakuan dan pembuktian doang. Oke, balik lagi ke episodenya. Besoknya waktu Lily pergi ke sekolah, dia mati-matian menghindari Otoha, tapi malah nggak ketemu-temu. Dan waktu jam istirahat, Lily ketemu sama ketua OSIS, Fujimurasaki Yukari. Gila tuh nama panjang banget. Dan karena Nobel Maiden kebanyakan adalah ketua OSIS, dan Lily memang punya rencana buat gabung ke OSIS. Si Lily punya niat buat ngajak ngobrol Fujimurasaki Yukari, tapi dia sendiri ragu buat ngajak ngobrol. Hingga pada akhirnya Otoha muncul entah dari mana. Dan ngajak ngobrol Yukari sekaligus ngenalin Lily ke Yukari. Dan setelahnya Lily... Sekarang gue ngerasa aneh nyebut dia Lily. Setelahnya Lily sabar ngasih tahu Yukari kalau dia itu mau join ke OSIS. Tapi Otoha ngajak dia pergi sebelum Lilisa selesai ngomong. Kemudian mereka berdua pergi ke kantin dan makan siang di sana. Ya, pembicaraan mereka masih berkutat di main musik bareng dan diselingin dengan Otoha yang ngesim ke Lilisa, serta Lilisa yang ngasih peringatan ke Otoha buat nggak terlibat dengan dirinya lagi. Setelah Lilisa selesai dari klub minum teh, dia malah kepikiran soal Otoha dan mempertanyakan apa yang bikin Otoha tertarik pada drum. Hingga pada akhirnya Lilisa pergi ke bangunan lama dan nemuin si Otoha. Dan ya, 3D model yang mereka pakai udah bagus, seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya. Gue juga lumayan suka sama permainan ekspresi yang mereka tampilkan, meskipun ya memang nggak detail-detail banget. Dan suaranya Otoha mirip kayak Hayami Saori, dan waktu gue ngecek siapa seiyunya ternyata bukan Hayami Saori, tapi si Mabukuro Miyori. Dan setelah gue cek siapa aja karakter yang udah dia isi suarakan, yang cuma gue tahu banget ada karakter Luis de Sade dari Vanitas no Carte. Selebihnya rata-rata ada karakter yang gue cuma sekedar tahu doang, atau mungkin ya dari seri anime yang gue kenal banget, tapi ya cuman karakter figuran. Oke, balik lagi ke episodenya. Lilisa kemudian nanya ke Otoha apa yang ngebikin Otoha tertarik bermain drum, dan Otoha ngejelasin cukup panjang, yang mana intinya, apakah ada alasan untuk melakukan hal yang kita sukai? Buat gue, ada. Dan setelahnya, Lilisa yang masih berusaha nyangkal perasaannya sendiri, mutusin buat nunjukin ke Otoha apa yang dia rasakan. Kemudian episode pun berakhir dengan ending song yang ikut diperlihatkan juga. Sedikit komentar buat ending songnya, boleh lah. Gue suka ketukannya dan juga ini nggak ngerok-ngerok banget. Sementara untuk visual, no comment lah. Kemudian berlanjut ke episode 3, masih melanjutkan apa yang terjadi di episode sebelumnya, mengenai Lilisa yang ingin membuktikan keyakinannya. Wait, gue kayaknya salah ngomong deh, keyakinan. Ya intinya gitulah ya. Di mana mereka berdua, Lilisa dan Otoha, main musik bareng. Dan sekali lagi mereka nge-cover lagu. Gue kurang tahu ini lagunya siapa dan judulnya apa. Kalian bisa kasih tahu gue aja di kolom komentar nanti. Dan buat bagian mereka bermusik, gue bakal skip. Karena seperti yang udah gue bilang di episode 1, gue bukan anak musik. Jadi gue kurang ngerti dengan bagaimana cara mereka bermain alat musik atau segala macam. Gue suka musik, tapi gue tidak mendalami musik. Sesimpel itu aja. Dan kalau soal 3D model atau animasi atau CGI segala macam, gue udah komentarin cukup panjang di episode sebelumnya, di episode 1. Jadi ya, silahkan cek lagi aja. Tapi ya, di sini selain musik ya, selain mereka nge-cover lagu, kita juga digali lebih jauh lagi mengenai masalahnya si Lilisa ini. Tentang tekad dia demi kebahagiaan ibunya, dan juga mengenai masa-masa sulit waktu dia tuh masih main gitar. Well, bukan sulit sih, lebih ke arah kayak dia dikesampingkan, disisihkan jadi hitoribochi like that. Setelah selesai bermusik, mereka berdua nih ya seperti biasa lah, like always menghina satu sama lain. Tapi setelahnya mereka berdua malah menikmati momen mereka bermain musik dan mutusin buat bikin band bareng. Dan gila, mereka main musik hampir setengah durasi penayangan. Oke, setelah berurusan dengan Otoha cukup lama, Lilisa kayaknya mulai keganggu dengan otaknya, kewarasannya mulai terganggu. Dimana ini tuh ditunjukkan mulai dari dia yang terlalu serius waktu jam olahraga, yang sebenarnya ya memang harus kayak gitu kalau kalau olahraga tuh kayak gitu harusnya. Terus waktu baca buku dia malah terlalu membara waktu bacanya. Udah kayak pidatonya Jeanne d'Arc di Singularità Solomon. Terus waktu kelas seni dia malah ngelukis Ichigo waktu mode Vasto Lorde ngelawan Ulquiorra. Waktu merenung di toilet, dia malah duduk kayak abang-abang di warkop. Dan sepulang sekolah, Lilisa balik lagi ke bangunan lama buat mulai kegiatan bandnya.
Tapi sebelum itu, mereka mutusin buat menentukan target dan mau dibawa kemana band mereka ini tuh. Nah, ini maksud gua Togawa Sakiko. Lu bikin band harus jelas tujuannya mau kemana dan sesuai kesepakatan teman-teman lu, sesuai musyawarah. Oke, di sini gua bakal singkat aja soal diskusinya mereka. Ujung-ujungnya mereka bakal ya seperti di judul, mereka bakal bawain lagu rock tapi tanpa vokalis alias jadi band instrumental. Cukup disayangkan anime ini nggak bakal ada yang nyanyi dari karakternya, dan gue yakin di manganya juga yang entah udah berapa chapter nggak ada vokalis yang pernah ditunjukkan di bandnya mereka. Well, ini bukan yang pertama kalinya sih gue lihat kayak gini. Contohnya ya Kono Ototomare juga anime musik tapi nggak ada yang nyanyi karena mereka main alat musik tradisional yang mirip kayak kecapi kayak gitu. Tapi mungkin karena gue udah terlalu biasa sama Bang Dream, Love Live, terus apalagi ya, Zombieland Saga, jadi ya agak aneh lah ngeliat anime musik tapi gak ada yang nyanyi kayak gitu. Kedua, si Lilisa sama Otoha ini nentuin target buat mereka tuh bisa konser di Fuji Rock, yang mana itu tuh memang event yang ada di dunia nyata. Dan Lilisa, kalau lu kagak mau ketahuan main gitar di sana, kenapa kagak pakai topeng aja kayak Ave Mujika? Dan terakhir, Lilisa nentuin aturan buat mereka tuh nggak boleh memarahi satu sama lain setelah bermain musik. Ya, meskipun pada akhirnya itu kagak bakal pernah terrealisasikan karena setelahnya mereka main musik dan ujung-ujungnya mereka saling memaki satu sama lain. Oh ya, Lilisa juga ngasih tahu alasan dia ngincar posisi sebagai Noble Maiden ke Otoha dan ngejelasin segala macam keinginannya dia mengenai ibunya dan lain sebagainya. Yang ngebikin friendship antara Otoha dan Lilisa ini tuh kayaknya ya dibonding dengan cukup kuat lah di episode ini tuh. Kemudian setelah ending song, adik tirinya Lilisa yaitu Arisu disamperin sama teman-teman sekolahnya dan muji soal Lilisa. Tapi Arisu sendiri tidak mengakui keberadaan Lilisa. Meskipun begitu, pasti ujung-ujungnya dia bakal muji-muji Lilisa juga nantinya. Kalau gue lihat dari opening, ujung-ujungnya itu pasti kayak tipe Imoto yang One sama like that. Jujur, episode ini sebenarnya kalau harus gue jadiin konten, bener-bener nggak banyak hal yang bisa gue bahas. Karena sekali lagi, gue bukan anak musik. Sebenarnya bukan cuma episode 3 doang, tapi dari episode 1 juga gue udah ngerasa bahwa anime ini tuh sebenarnya kalau misalkan harus gue bedah kayak Ave Mujika, gak banyak hal yang bisa gue lakukan dari anime ini. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, sebenarnya gue mau ngasih alasan mengenai kenapa gue nggak bahas anime ini selama beberapa waktu, selama beberapa episode. Tapi gue bakal taruh itu di kolom komentar dan akan membiarkan video ini jadi video pembahasan. Yang meskipun sebenarnya bukan pembahasan sih ini video. Cuma sedikit video recap yang ya kalian pasti udah tahu lah. So itu dia guys, video gue ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 2 dan 3 anime Oroku Ladino Tashinami Deshite. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, saya akan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dan santai. Sekian videonya, gue Furio 302, pamit undur diri. See you in the next time, in next video, next content. Bye-bye. Birds are born with no shackles.